I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Indahyani. Di sini saya akan mewawancara ulama dari tempat daerah saya. Namanya Ustadz Fitroh. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Yang pertama, menurut Pak Ustadz, bagaimana kehidupan remaja atau pemuda zaman sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bismillah, mungkin dengan keterbatasan ilmu pengalaman yang saya miliki, karena saya juga masih belajar mungkin di kampung ini tentunya, dan terus belajar. Pertanyaan tadi luar biasa bagus ya. Bagaimana pandangan terhadap remaja masa kini ya. Memang kalau melihat zaman sekarang, tentu kita sama-sama tahu mungkin bahwasanya di mana adanya dekadensi moral menurut saya, jadi penurunan moral dari remaja sekarang ini, sehingga tentu kita semua miris melihatnya, ditambah dengan tentu tantangan teknologi, sehingga anak-anak ini ada yang mampu menghadapi dengan bantuan orang tuanya atau pembimbingnya, namun ada juga yang tidak mampu menghadapi, sehingga masuk kepada pergaulan yang kurang baik atau tidak baik seperti itu, sehingga turunlah kemerosotan moral atau akhlak seperti itu. Menurut saya sekarang ini posisi remaja seperti itu. Oleh karenanya tugas kita semua tentu untuk terus sabar, terus mengajak remaja sekarang, adik-adik kita untuk istiqomah, bisa mengaji, terus belajar, kemudian mengamalkan, sehingga tentu menjadi kebiasaan, sehingga menjadi akhlak yang baik buat dirinya, sehingga zaman sekarang, remaja sekarang ini tentu mudah-mudahan harapannya kita tidak mau terus terlihat seperti ini. Mudah-mudahan generasi kita menjadi baik dan lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Lalu yang kedua, menurut Bapak peranan masjid atau musala dalam pembinaan umatnya bagaimana? Sangat penting sekali posisi masjid ini, karena tentu masjid ini bukan hanya sarana untuk ibadah sholat, tapi masjid ini sebagai tempat untuk kita mencari ilmu, kemudian silaturahmi, kemudian di situ tentu ada pembinaan akhlak gitu ya, sehingga bahkan tak apa kalaulah ada seorang anak bermain di masjid itu jangan dilarang ya, itu kalau belum mengerti. Yang penting ada batasan-batasan, kemudian apa, ketika sholat ya, anak kemudian bercanda, jangan kemudian lantas kita marahi, kita pukul, tapi dengan cara yang baik, insya Allah anak itu lambat laun mengerti. Sehingga masjid ini menurut saya sangat penting posisinya untuk pembangunan moral, terlebih untuk anak-anak generasi muda. Amin ya Allah. Seperti itu sih menurut saya. Lalu peranan orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga harus seperti apa ya Pak? Peranan orang tua juga ini sangat penting, karena kita tahu orang tua terlebih ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi seorang anak. Maka orang tua harus sangat berperan penting, terlebih apalagi anak mengaji atau remaja yang mengaji ke suatu tempat masjid, apalagi dia kemudian tidak menginap di pesantren, yang dimana kalau kita bandingkan di pesantren waktunya 24 jam dibimbing oleh seorang guru, akan tetapi kalau bukan di pesantren dia mengaji hanya sebatas beberapa jam ke masjid, selebihnya di rumahnya. Maka waktu lebih banyak dengan orang tua. Maka yang saya rasakan, saya pribadi berharap orang tua yang di rumah membantu kerjasama
untuk mendidik baik secara ilmunya, diulang lagi pelajarannya, atau akhlaknya seperti itu harus sangat diperhatikan. Jadi sangat peran penting orang tua ini sangat diharapkan karena waktu lebih banyak di rumah daripada bertemu dengan kami seorang mungkin pembantu atau khadimul masjid atau pembantu yang mengajar, pembimbing gitu. Jadi harus bekerja sama lah seperti itu. Lalu pesan Pak Ustadz untuk generasi muda dan orang tua bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pesan generasi muda dan orang tua, mari kita sama-sama jaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Semua itu dapat kita ketahui, terlebih untuk remaja, bagaimana perintah Allah dan larangan Allah tentu di majelis ilmu. Mungkin sekarang dengan kecanggihan teknologi semua informasi ilmu bisa didapat, cuman terkadang godaan teknologi kadang kita menjadi lupa sehingga asik malah mengalihkannya ke permainan game anak-anak banyaknya, kemudian melihat konten yang lain sehingga itu pun informasi yang baik lupa sehingga tidak diambil informasi yang baiknya. Bahkan mungkin yang utama tentunya itu semua kita dapat perintah Allah, tahu perintah Allah, larangan Allah tentu di majelis ilmu yang utama. Jadikanlah media sosial atau media teknologi sebagai tambahannya seperti itu. Oleh karenanya pesan kami untuk generasi muda dan orang tua, ayo dorong terus putra putri kita untuk mengaji, belajar dan belajar ke tempat yang terdekat atau kemanapun yang penting mengaji seperti itu. Insya Allah semuanya mengajarkan kebaikan seperti itu. Mungkin itu pesan dari saya karena dengan mengaji semuanya akan terbuka insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Lalu apakah ada suka duka menjadi pemuka agama Pak Ustadz? Masya Allah. Insya Allah semuanya dijadikan sukanya, walaupun ada dukanya, tapi itu saya jadikan sebagai tantangan dakwah tentunya. Itu pun tentu yang dirasakan lebih-lebih oleh para nabi, para sahabat wali. Kalau mungkin saya hanya merasakan tak sehebat beliau-beliau mereka para anbiya, tapi tentu tantangan ini pasti ada dalam dakwah, semuanya yang berperan, tentu tugas kita semua. Maka semua itu dijadikan enjoy saja gitu ya. Tetap ditafakuri, dievaluasi, kita benahi bagaimana solusi yang terbaik untuk dakwah, untuk hasil dakwah ini tercapai seperti itu. Jadi semuanya curahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah, tawakallah seperti itu. Jadi kita hanya bisa berusaha berdakwah, mengajak, Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan hidayah taufik seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz untuk waktunya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.